Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusli, Senior Trainer dari PT Sumber Daya Dian Mandiri. Kali ini saya akan membahas topik mengenai etos kerja. Dan di video ini saya akan menjelaskan ke rekan-rekan mulai dari pengertian etos kerja hingga membantu rekan-rekan memahami cara bekerja yang sesungguhnya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Salam etos kerja. Pernahkah rekan-rekan mendengar kata etos? Saya rasa kalian sering mendengarnya. Dalam dunia kerja, pemilik perusahaan sangat berhati-hati merekrut calon karyawan. Tidak mudah mendapat tenaga kerja meski jumlah tenaga kerja terus bertambah. Bagian Human Resource Department berperan sangat penting dalam merekrut karyawan. Salah dalam proses rekrutmen dapat berdampak pada kinerja karyawan di masa mendatang. Perusahaan terkenal yang memiliki bangunan kantor yang besar, peralatan kerja modern, kendaraan dinas mewah, citra besar perusahaan, sesungguhnya bukan aset yang mahal. Aset yang paling mahal bagi perusahaan adalah karyawan yang memiliki etos kerja. Tanpa keberadaan mereka, aset di perusahaan hanyalah benda mati yang akan menjadi barang rosok yang tidak berguna. Berikut ini perusahaan di Indonesia yang bangkrut. Ada perusahaan di bidang maskapai penerbangan, perhotelan, dan manufacturing. Perusahaan tersebut memiliki bangunan, nama besar, tanah luas, fasilitas kerja mewah, gaji yang memadai. Namun, perusahaan tersebut tumbang dan tinggal nama. Yang pertama, ada Ford Motor Indonesia. Pada awal 2016, secara resmi perusahaan otomotif asal Amerika Serikat, Ford Motor Indonesia, mengumumkan menutup bisnisnya di Indonesia, tepatnya pada paruh kedua tahun 2016. Kemudian ada General Motor Indonesia. Pabrik milik General Motor Indonesia yang memproduksi mobil Chevrolet Spin di Bekasi menghentikan operasinya dan resmi ditutup pada Juni 2015. Tidak mampu bersaing dengan produk lain, mereka mengalami kerugian $4 juta Amerika setiap bulannya sejak beroperasi pada 2013. Total kerugian yang dialami General Motor Indonesia hingga 2015 mencapai $200 juta Amerika. Yang ketiga, ada maskapai Borat. Kondisi keuangan perusahaan pasca krisis 1998 membuat kinerja perusahaan semakin berat. Maskapai Borat akhirnya menyerah pada 25 Juli 2005 dan dinyatakan pailit. Keempat, ada maskapai Sempati Air. Maskapai ini adalah salah satu maskapai penerbangan nasional yang sangat ekspansif saat Orde Baru. Namun, ekspansi bisnis berbanding lurus dengan utang yang ditumpuk. Tahun 1998, utang Sempati menggunung hingga mencapai 1,1 triliun rupiah kepada 470 perusahaan dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Yang kelima, ada maskapai Batavia Air, salah satu perusahaan maskapai besar di Indonesia. Batavia Air mengumumkan resmi ditutup pada 2003 akibat pailit. Penyebab bangkrutnya maskapai ini adalah tidak bisa membayar hutang. Dan terakhir yaitu Kodak. Jika Anda lahir di tahun 90-an, maka merek kamera ternama yang satu ini pasti akan diingat oleh Anda. Perusahaan ini dibangun pada tahun 1888 oleh pria bernama George Eastman dan sangat terkenal sejak tahun 1980-an hingga 90-an. Dan di tahun 2009 silam, Kodak pun resmi mengumumkan berhenti produksi roll film yang telah dibuatnya selama 74 tahun. Perusahaan bertahan hingga 100 tahun, bahkan lebih dari 1 abad adalah prestasi. Di zaman persaingan ketat saat ini, tidak mudah mempertahankan sebuah perusahaan dari kebangkrutan. Sumber daya yang memiliki etos kerja dan adaptif terhadap perubahan adalah modal besar bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset SDM yang hebat dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Ada beberapa perusahaan yang bertahan dengan usia yang lama.
adalah perusahaan Kongogumi dari Jepang. Perusahaan konstruksi itu berdiri pada tahun 578 dan berpusat di Osaka, Jepang. Pendirinya adalah seorang imigran dari Baekje, cikal bakal Korea, yang diundang ke negeri Sakura. Selama berabad-abad, Kongogumi berpartisipasi dalam pembangunan sejumlah gedung terkenal di Jepang, termasuk Osaka Castle, yang dibangun pada abad ke-16. Kongogumi dilikuidasi pada Januari 2006, dibeli oleh Takamatsu Construction Group, perusahaan bir Weihenstephan Brewery di Freising, Jerman, yang berdiri tahun 1040 dan sampai sekarang masih menyediakan salah satu minuman bir terbaik di dunia. Ethos berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian ethos dalam KBBI adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Ethos juga berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Pengertian ethos menurut The New Oxford Dictionary adalah spirit. Ethos adalah roh, ya. Ethos adalah gairah atau semangat. Bangsa yang memiliki gairah untuk terus melakukan inovasi dan improvement. Seperti bangsa Jerman, memiliki masyarakat yang sukses berpangkal dari etos kerja. Untuk memahami pengertian ethos, bisa juga menggunakan kata passion. Passion adalah aktivitas yang dilakukan dengan senang, yang diikuti dengan prestasi dan kinerja. Saat kita bermain sepak bola, bisa jadi bukan passion kita, tapi baru sekedar kesenangan atau hobi. Ketika saya bermain bola hanya karena senang, belum bisa disebut passion. Tapi saat Ronaldo atau Messi yang hobi main bola dan selalu mempersembahkan prestasi serta kinerja, itulah yang pas disebut passion. Tukul senang melawak dan dibayar 25 juta per sesi. Itulah passion. Basuki Abdullah, seniman hebat yang sangat senang melukis dan lukisannya dihargai hingga miliar rupiah, adalah contoh passion. Melakukan pekerjaan hanya karena senang belum disebut memiliki passion atau etos kerja. Melakukan pekerjaan didasari kesenangan dan diikuti prestasi serta kinerja, itulah yang disebut memiliki passion dalam bekerja atau etos kerja. Bagaimana kisah para bintang mencapai passionnya? Tidak ada yang seketika atau instan. Kesuksesan David Beckham dalam sepak bola ditempuh dengan pendekatan extra mile. Ia berlatih jauh lebih banyak dibanding pesepak bola lainnya. Malcolm Gladwell punya istilah untuk orang yang memiliki passion. Malcolm Gladwell menyebutnya sebagai seorang maestro. Cara yang ditempuh untuk menjadi seorang maestro adalah berlatih 10.000 jam. Apapun jenis pekerjaan, bila dilakukan dengan cara ini akan melahirkan maestro. Ronaldo, David Beckham, Mike Tyson, Basuki Abdullah, Pramudia Anantatur, Tukul Arwana, dan tokoh hebat lainnya melakukan cara yang sama. Berlatih 10.000 jam dalam hidupnya. Mereka berpengaruh, punya kesejahteraan dan menyenangi aktivitas yang mereka lakukan. Apa perbedaan orang yang sukses dengan orang biasa? Yang membedakan adalah otot milen. Orang yang sukses mempunyai otot milen yang lebih tebal dibanding orang biasa. Otot milen ini akan terbentuk bila rutin dilatih. Renal Kasali, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menyebut orang yang sukses adalah mereka yang bertumbuh alias growth mindset. Sedangkan orang yang biasa dikenal dengan istilah mixed mindset. Orang dengan fixed mindset ibarat mahasiswa yang baru lulus kuliah. Saat melamar kerja, dapat meyakinkan pimpinan perusahaan karena kepandaian berkomunikasi. Jago berteori, tapi tidak cakap dalam mempraktekkan teori yang ia tahu.
Otot milin mahasiswa yang ber-IPK tinggi tanpa diikuti aktivitas kerja nyata dan praktek tidak membuat otot milin menebal. Dalam dunia nyata, teori saja tidak bisa diandalkan untuk melaksanakan pekerjaan. Butuh kompetensi. Kompetensi itu terbentuk kalau dilatih. Latihan secara terus-menerus akan menebalkan otot milin. Itu rahasia menjadi seorang maestro. Semua bisa melakukan asal disiplin. Kunci agar otot milin terbentuk adalah tekun, ulet, dan gigi. Orang yang banyak teori, yang terbentuk adalah brain memory. Sedangkan orang yang kompeten, yang terbentuk adalah muscle memory. Orang yang fokus pada brain memory akan jadi fixed mindset. Orang yang fokus pada muscle memory akan berada di jalur growth mindset. Perusahaan akan selalu mencari pekerja yang selalu bertumbuh atau growth mindset. Apakah rekan-rekan merasa sudah bekerja meski tidak menjadi karyawan, tidak punya jabatan, tidak punya gedung kantor, tidak punya atasan atau bawahan? Menurut saya masih banyak orang yang menganggap bekerja itu bila punya gedung kantor, ada atasan atau bawahan, digaji setiap bulan, punya jabatan, punya jam kerja, punya seragam. Lebih jauh, coba amati dan bandingkan. Apakah seorang staf HRD bekerja? Apakah seorang pemulung tidak bekerja? Seorang staf HRD belum tentu bekerja, meski memiliki atribut, punya jabatan, punya gedung kantor, punya bawahan atau atasan, dan digaji secara rutin tiap bulan. Kenapa? Jawabnya mudah. Pekerja, baik pegawai negeri atau pegawai swasta, disebut tidak bekerja bila tidak mampu memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Seorang karyawan dianggap bekerja bila mampu memberi nilai tambah atau solusi bagi pelanggannya. Seorang pemulung yang setiap pagi mengumpulkan botol plastik bekas, kardus, dan besi tua justru bisa jadi lebih rajin bekerja. Si pemulung aktif memberi nilai tambah bagi keluarga dan orang lain. Meski si pemulung tidak punya seragam kerja, gaji bulanan, dan gedung kantor. Pengertian bekerja adalah seorang atau sekelompok pekerja yang mampu memberikan nilai tambah bagi orang lain, mampu memberikan solusi, mampu mewujudkan kebutuhan dari pelanggannya, siapapun mereka. Entah dia bekerja di instansi pemerintah, instansi swasta, atau tidak punya instansi, tapi mampu memberikan nilai tambah, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, mampu memberi solusi terhadap orang lain atau pelanggan, adalah orang yang pantas disebut bekerja. Sebaliknya, pekerja di lingkungan pemerintah, swasta, atau tidak punya lembaga, namun tidak mampu memberi solusi bagi orang lain, tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya, tidak mampu memberi nilai tambah bagi orang lain. Mereka adalah golongan yang sering disebut gabut alias gaji buta. Pekerja adalah orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Rekan-rekan dapat melihat keberadaan mereka di mana-mana. Namun, jangan terkecoh dengan tampilan luar. Menurut saya, kebanyakan dari mereka hanya tipe gabut saja. Golongan gabut ini bisa dibilang memiliki jumlah yang banyak. Inilah yang menyebabkan sebuah lembaga akan bangkrut. Gabut inilah yang berkontribusi pada kekalahan dalam berkompetisi dengan saingan. Golongan gaji buta ini ibarat kanker yang menggerogoti sebuah lembaga. Mereka menikmati gaji dan fasilitas setiap bulan, namun perusahaan tidak mengalami kemajuan. Keberadaan gabut di lembaga pemerintah dan lembaga swasta ibarat benalu yang menghisap sari makanan sebuah pohon. Apakah tujuan Anda bekerja? Banyak loh pekerja yang tidak paham tujuan tertinggi menjadi pekerja. Ada 4 tingkatan dalam bekerja.
Tingkatan atau level terendah adalah bekerja demi gaji. Golongan ini paling banyak ditemui di lapangan. Mereka bekerja karena terpaksa. Bekerja tidak didasari dengan passion. Yang penting tidak nganggur. Bekerja benar-benar karena butuh uang demi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Level kedua tujuan bekerja adalah berinteraksi dengan orang lain. Golongan ini tidak lagi fokus hanya pada uang semata. Golongan ini membangun jaringan sebagai bagian dari pekerjaan. Dengan membangun hubungan sosial, mampu meningkatkan kinerja dan perasaan bahagia. Level ketiga adalah membangun atau mengembangkan diri. Golongan ini fokus pada pengembangan diri. Upah dan hubungan sosial sudah pasti diperoleh. Karena itulah mereka meningkatkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, workshop, seminar, pelatihan online, studi banding. Tipe ini tidak hanya mengembangkan diri, namun juga aktif membangun atau mengembangkan orang lain. Prinsip level ketiga adalah membangun diri sendiri dengan membangun orang. Sukses untuk diri sendiri dengan cara membuat orang lain sukses. Level keempat atau level tertinggi bekerja adalah melayani. Tipe ini yang sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Tipe melayani adalah pondasi atau akar dalam bekerja. Ibarat pohon, kalau akarnya kuat, akan sanggup menghadapi angin topan. Pekerja yang sudah berada di level melayani akan menjadi andalan perusahaan. Perusahaan sangat tergantung pada tipe pekerja yang berada di level tertinggi ini. Pekerja yang sudah berada di level ini otomatis memperoleh upah, interaksi antar manusia, dan pengembangan diri. Sebaliknya, pekerja yang hanya mengharap upah belum tentu memperoleh hubungan antar manusia, pengembangan diri, dan melayani. Sekian video pelatihan kali ini. Terus belajar, terus berkembang, dan terus berusaha. Sumber daya Dian Mandiri. Together, we build quality people.